Bibasir, saya Ogi, usia 65 tahun. Saya mau bersaksi yang mana Tuhan Yesus tuh baik di hidup kami, Bu. Saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur sejak Maret 2021. Saya dan istri sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Iman kami dibangkitkan, Bu. Sekarang kami jadi lebih mandiri. Kami mulai belajar melakukan firman seperti yang Ibu ajarkan. Kami buang semua amarah, kepahitan, sakit hati. Saya sakit sudah sejak tahun 2019 dan sudah ke dokter bermacam-macam spesialis, Bu. Saya sakit kepala, ya, dan sakitnya itu bukan main. Sampai-sampai saya putus asa dan saya minta Tuhan, ya biar Tuhan Yesus panggil saya saja, karena saya sudah capek keluar masuk rumah sakit. Dan sudah lebih dari 10 dokter spesialis yang saya datangi. Tapi tetap tidak ada kesembuhan. Malah ada dokter spesialis yang bilang bahwa dosisnya sudah maksimal. Jadi tidak berani lagi ditambah. Saya sudah MRI dan sudah juga CT scan dan sudah cek semua organ tubuh seperti jantung dan lain-lain, semua baik. Tanggal 13 saya tiba-tiba susah berjalan, bahkan jalan saya mulai miring-miring. Saya khawatir saya terkena stroke. Lalu anak saya dan menantu saya memberi saya nomor telepon seorang dokter. Dan hari Minggu istri saya ngobrol melalui WA dengan dokter tersebut. Padahal itu hari Minggu. Singkat cerita, hari Selasa malam saya di MRI, MRA, dan MRV. Ternyata ketahuan ada penyumbatan di otak sebelah kiri, yaitu pembuluh darah balik dari otak ke jantung. Puji Tuhan tidak terlambat, sebab kalau ini terlambat bahkan bisa fatal sekali. Dan hari Rabunya saya diambil tindakan DSA, hasilnya saya bisa berjalan. Iya, masih pelan-pelan, tetapi pusing juga sudah mulai berkurang. Puji Tuhan, Bu, saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya sempurna. Saya dan istri percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk setiap firman yang Ibu sampaikan. Kami sungguh-sungguh sangat terberkati, bahkan hidup kami diubahkan, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah pulihkan kami, Bu, seperti yang selalu Ibu katakan, setia, taat, hidup kudus, itu yang Tuhan mau. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati Ibu dan keluarga, sehat selalu. Dan juga untuk tim mesbah doa dan mesbah syukur semua diberi kesehatan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu, Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya, saudara ya, kesaksian yang sangat luar biasa kita dengar malam ini dari seorang bapak ya. Bapak Ogi berusia 65 tahun menemukan channel saya di Maret 2021 dan sejak itu beliau dan istrinya selalu rutin mengikuti khotbah-khotbah saya. Bukan hanya itu, mereka diubahkan. Ya, mereka jadi lebih ya sekarang mandiri di dalam Tuhan, bahkan mulai belajar melakukan firman seperti tidak marah-marah, membuang kepahitan, sakit hati. Puji Tuhan, saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita ini. Lebih daripada mujizat-mujizat, mujizat terbesar adalah ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, bahkan di sini saya mengucap syukur ya mendengar bahwa hidup Bapak dan Ibu sungguh-sungguh diubahkan, ya bahkan Tuhan pulihkan, ya dan selalu belajar taat untuk hidup dalam kekudusan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagian kita adalah mengejar perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Selanjutnya biar Tuhan saja yang bekerja, saudara. Ya, dan puji Tuhan juga Bapak ya akhirnya ketahuan ya ternyata sakitnya ada penyumbatan, tetapi sekarang ya sudah dilakukan tindakan oleh dokter dan semakin membaik, sudah bisa berjalan. Kita semua sama-sama menopang Bapak dalam doa supaya kesembuhan sempurna terus terjadi ya. Karena itu saudara ya, buat saudara yang sampai hari ini masih bertanya, kenapa Tuhan gak jawab doa saya, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan izinkan, kenapa, mari kita berhenti bertanya kenapa pada Tuhan. Tapi mari kita mulai belajar untuk berkata, Tuhan ubahkan hidupku. Ya Tuhan, aku mau berubah.
Tuhan, aku mau membuang semua yang tidak berkenan di hidupku. Ya, biar itu menjadi doa kita, saudara, hari-hari ini ya. Lebih daripada kita mengharapkan mujizat-mujizat, mari kita mengharapkan perubahan hidup lebih dari segala-galanya, sebab itulah yang Tuhan mau. Terima kasih kesaksiannya Bapak Ogi. Tuhan memberkati dan kita percaya Bapak disembuhkan sempurna. Baik, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Malam ini kita sudah sampai di Mika pasal yang kedua, saudara ya. Kemarin kita sudah selesaikan Mika yang pertama, sekarang Mika pasal yang kedua. Judul perikopnya adalah yang kemarin kita sudah selesaikan ya, Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Tetapi sekarang kita akan melanjutkan dengan kutuk atas orang yang menindas. Pasal 2, Mika pasal kedua ayat yang pertama bisa dikatakan, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Saudara, Mika berbicara menentang orang-orang yang merancangkan perbuatan jahat pada malam hari dan bangun pada waktu fajar untuk melaksanakannya. Pikiran dan rencana-rencana seseorang itu mencerminkan karakternya, hatinya, saudara ya. Apakah yang kita pikirkan ketika kita hendak berbaring tidur malam hari? Adakah keinginan-keinginan yang mengandung keserakahan, dosa, ketamakan, atau pikiran-pikiran jahat yang akhirnya membawa kita kepada perbuatan jahat? Bayangkan saudara, mau tidur aja mikirin besok berbuat jahat loh. Ini orang kebangetan banget. Saya berdoa supaya kita semua diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau tidur malam, apa yang kita pikirkan? Ya, kalau saya mau tidur malam, saya bilang, Tuhan terima kasih buat malam ini. Ampuni segala dosa pelanggaranku mungkin satu hari ini. Ada dosa yang aku lakukan, Tuhan ampuni. Dan malam ini saya berterima kasih buat anugerah-Mu. Saya mau tidur dengan damai sejahtera. Dan besok pagi saya akan bangun dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidur dengan pikiran jahat. Banyak orang-orang yang tidur dengan sakit hati. Banyak orang-orang yang tidur. Kenapa ayat ini berkata kalau kita mau tidur malam, penting kita tahu apa yang kita pikirkan. Karena begini saudara, ya tidur malam itu panjang. Bahkan kita nggak tahu kita tidur itu masih bangun nggak besok. Ya, jadi penting sekali kita koreksi diri sebelum tidur malam itu apa yang kita pikirkan. Alkitab berkata, ayat ini berkata, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya. Udah mau tidur aja, berbaring aja di tempat tidur, pikirannya tuh jahat. Ya, apa yang kau pikirkan saat engkau berada di tempat tidur suami-suami? Ya, apakah engkau memikirkan di sana hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor? Istri-istri, apa yang kau pikirkan di tempat tidurmu? Begitu juga anak-anak muda, ketika engkau sedang ada di tempat tidur, apa yang kau pikirkan? Apakah engkau memikirkan hal-hal yang ya tentang sesuatu yang kenajisan atau percabulan? Mari kita berdoa hari ini supaya Tuhan berikan kita pikiran yang kudus, terutama ketika kita mau tidur malam. Supaya apa saudara? Kita bangun besok pagi dengan pikiran ya ucapan syukur, pikiran yang kudus, sehingga hidup kita terus dikuduskan. Tapi orang-orang ini di tempat tidur pun merancangkan kejahatan, melakukannya di waktu fajar. Sebab itu ia ada dalam kekuasaannya. Bayangkan tidur pikiran jahat, pengen cepat-cepat pagi untuk melaksanakan apa yang dia sudah rencanakan kejahatan itu. Mari saudara, kita ini banyak-banyak introspeksi diri hari-hari ini. Ketika engkau berbaring mau tidur, apa yang kau pikirkan? Kita minta ampun atas hari yang sudah kita lewati sepanjang hari itu. Tuhan ampuni kalau ada dari sikapku sepanjang hari ini aku menyakiti orang atau aku merugikan orang. Ampuni aku Tuhan. Dan aku mau berbaring tidur dengan anugerah-Mu. Besok pagi aku bangun dengan ucapan syukur. Menjadi hari yang baik. Besok itu aku semakin hidup dalam kekudusan dan hanya melakukan banyak perbuatan baik.
Biar itu menjadi doa kita. Jangan di tempat tidur pikirin yang jahat. Ada orang-orang udah di atas tempat tidur mikirin, itu ya saudara saya itu jahat banget ya. Lihat saja tuh Tuhan pasti balas dia. Jangan saudara, mau tidur itu beresin hidup, mau tidur itu beresin pikiran, beresin hati, berserah kepada Tuhan, karena kita nggak tahu kita tidur itu besok masih bangun apa enggak. Jangan sombong dengan terus hidup dalam dosa ya, bertobatlah saudara. Ayat yang kedua, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Ada orang-orang karena dia kepengen ladang. Ya, ini buat para pengusaha batu bara, tambang ya, ini banyak terjadi. Karena dia pengen ladangnya orang, di bawah itu ada batu bara yang nilainya ratusan miliar, tuh mereka bisa membunuh orang bahkan saudara. Dengan kuasa gelap, dengan hal-hal yang jahat, ini orang tidur merancangkan rancangan jahat. Kalaupun hari ini ada yang kau ingin di hatimu atau ada rancangan di hatimu, mari kita belajar berkata, Tuhan, aku tuh sih kepengen Tuhan begini. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Aku sih maunya begini, tapi Tuhan, aku kembalikan semua kepada Tuhan. Karena kalau memang itu rencana Tuhan, aku percaya Tuhan akan turut bekerja dan itu akan terjadi. Ya, itulah orang-orang yang hidup takut Tuhan. Ingat saudara, hidup ini bukan semata-mata tentang uang dan uang sehingga orang menghalalkan segala cara. Ya, ada orang yang di atas tempat tidur pikir besok saya ketemu sama selingkuhan saya mintain dia duit. Bertobat saudara ya. Mari kita bertobat ya. Atau ada yang pikir besok saya ini mau dagang, saya mau jualan lagi, saya mau kurangi timbangan, atau saya jual barang yang busuk. Bertobat saudara, mari kita punya rancangan yang baik. Tadi pagi saya sampaikan di Mesbah Syukur ya, firman Tuhan berkata, siapa yang melihat hati yang menguji batin? Aku Tuhan melihat hati. Ini berbicara tentang rancangan dalam hati orang. Tuhanlah yang menilai. Firman ini berkata, ya, apabila mereka menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan apabila menginginkan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Jangan pakai cara kekerasan. Video ini sangat bagus untuk didengar atau ditonton, yang sangat membangun iman, menguatkan iman kita. Puji Tuhan, haleluya.